Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Kali ini saya akan kembali melanjutkan seri kuliah logika saya dengan tema yang akan dibahas pada video kali ini adalah kesalahan berpikir. Tema ini penting, apalagi untuk saat ini ya. Saat ini di mana informasi, berita dan semacamnya itu membanjiri dunia kita, terutama dunia media sosial ya. Nah, untuk itu kita harus tahu apa yang dimaksud kesalahan berpikir, bagaimana caranya untuk menghindar dari sini, supaya kita terhindar dari yang namanya kesalahan berpikir dan terhindar dari hoax dan semacamnya. Kita bisa cerdas dalam bermedia sosial, itu penting. Nah, apa itu kesalahan berpikir? Kesalahan berpikir itu definisinya begini, kurang lebih seperti ini. Kesalahan penalaran karena mengambil keputusan secara tidak benar. Baik tidak benarnya itu karena melanggar aturan logika maupun kesalahan penggunaan bahasanya atau konten dari argumen itu. Jadi kalau ada kesimpulan yang kita ambil dari proses penalaran yang salah, baik itu kesalahannya dari segi aturan logika maupun bahasa dan kontennya, maka itu disebut dengan kesalahan berpikir, atau juga bisa disebut dengan sesat pikir, atau dalam bahasa Inggris fallacy gitu. Kesalahan-kesalahan berpikir ini sering terjadi di dalam keseharian kita, entah di mana, di media sosial atau dalam berpikir sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Itu sering terjadi dan seringkali kadang oleh kita dirasa itu sebagai sesuatu yang tidak salah. Tapi coba kita lihat lebih jauh lagi bagaimana kesalahan berpikir ini. Nanti setelah kalian tahu berbagai bentuk kesalahan berpikir, kalian akan perlahan menyadari bahwa apa yang selama ini ternyata kita rasa sudah oke, sudah benar, itu ternyata mengandung kesalahan berpikir. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang bentuk-bentuk kesalahan berpikir. Bentuk-bentuk kesalahan berpikir itu berdasarkan beberapa peneliti. Itu dikatakan bahwa ada 3 bentuk. Yang pertama, kesalahan berpikir dalam bentuk bahasa. Yang kedua, kesalahan berpikir formal. Yang ketiga, kesalahan berpikir material. 2 yang di atas ini, bahasa dan material, itu kadang sering disebut juga sebagai kesalahan berpikir informal, sesat pikir informal. Yang satunya sesat pikir formal. Apa definisi dari ketiganya? Apa contoh-contohnya? Baik, kita akan bahas pada slide yang berikutnya. Yang pertama, kesalahan berpikir atau sesat pikir karena bahasa. Jadi definisinya itu adalah kesalahan berpikir yang terjadi karena dalam argumen yang kita susun, ya, dalam argumen yang kita susun itu menggunakan bahasa-bahasa yang salah, bahasa yang ambigu, bahasa yang menipu, dan bahasa yang memiliki banyak arti. Jadi kalau kita menggunakan argumen dengan argumen yang ambigu, punya hasrat untuk menipu dan memiliki banyak arti, itu kemungkinan besar, bahkan bisa dibilang itu sudah pasti, berpikir kita, argumen yang kita sampaikan itu adalah sesat pikir. Dia ada mengalami yang namanya kesalahan berpikir. Mari kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama, ini contoh kesalahan berpikir yang disebabkan oleh penggunaan bahasa yang ambigu. Ini misalkan,
Coba perhatikan baik contoh ini. Kata Pak Ustadz, anjing itu najis. Tapi Pak Ustadz menyayangi anaknya. Nah, ini ambigu. Anaknya, kata anaknya di sini ini bisa kembali lagi kepada anjing atau bisa kembali kepada anaknya Ustadz. Karena bisa menimbulkan dua arti. Jadi ini kata yang ambigu. Argumennya pun ini menjadi argumen yang salah gitu. Jadi dia mengalami yang namanya fallacy. Dia sesat pikir. Seperti itu. Jadi yang seperti ini namanya sesat pikir. Ini contoh yang kesalahan berpikir karena menggunakan bahasa yang ambigu gitu. Kesalahan berpikir yang berikutnya adalah menggunakan bahasa yang menipu. Ini seringkali dipakai oleh iklan biasanya. Iklan itu kalau kita lihat dalam dalam televisi, di media sosial, di YouTube dan semacamnya. Kalau ada iklan itu seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang menipu. Nah, karena dia menggunakan bahasa yang menipu, tujuannya saja sudah menipu, maka dia menjadi salah satu bentuk kesalahan berpikir. Contohnya begini. Belanjalah di Shopee. Dapatkan diskon hingga 90% dan cashback hingga 90%. Setelah kita cek betul di Shopee, ternyata 90% itu ada batas limitnya. Maksimal 10.000 misalkan. Atau cashbacknya 90%. Maksimal Rp1.000. Atau walaupun cashbacknya 90% betul dan diskonnya betul-betul 90%, ongkirnya sampai gila harganya. Jadi argumen-argumen yang seperti ini adalah argumen sesat pikir. Argumen yang salah cara berpikirnya. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu contoh dari penggunaan sesat pikir atau kesalahan berpikir yang terjadi karena menggunakan kata yang multi arti. Jadi ada satu kata yang artinya bisa bermacam-macam. Dan itu kita gunakan untuk membuat argumen, itu bisa menciptakan yang namanya sesat pikir. Contohnya seperti ini. Suami yang baik itu adalah suami yang arif. Jadi kalau Anda ingin mencari suami yang perempuan-perempuan, carilah suami yang arif karena itu adalah suami yang baik. Seperti itu. Ini contohnya. Terus ada premis satu lagi yang mengatakan bahwa saya ini kan namanya Arif, Muhammad Arif. Saya adalah Arif. Kemudian saya menyimpulkan dari dua premis yang saya pertemukan ini, kemudian saya menyimpulkan, maka jadikanlah saya suamimu. Karena saya adalah suami yang baik. Saya Arif gitu. Nah, model seperti ini, Arif ini mempunyai arti yang berbeda. Walaupun satu kata. Karena mempunyai arti yang berbeda, maka ini potensinya untuk memunculkan yang namanya sesat pikir itu sangat besar. Jadi kalau yang seperti ini bisa menimbulkan yang namanya sesat pikir atau kesalahan berpikir. Ini adalah contoh-contoh penggunaan sesat pikir dari segi bahasa, dari segi term yang kita gunakan. Seperti itu. Sesat atau bentuk sesat pikir yang berikutnya adalah sesat pikir formal. Sesat pikir formal ini adalah atau kesalahan berpikir yang terjadi karena argumen yang disusun itu melanggar aturan-aturan formal di dalam logika. Dalam video-video saya yang sebelumnya, di silogisme, di penyimpulan langsung, di induksi, itu saya sudah menjelaskan tentang aturan-aturan formal logika. Penarikan kesimpulan itu sudah saya jelaskan aturan-aturan formalnya. Berikut juga contoh-contohnya di situ. Jadi kalau Anda belum menonton itu dan ingin tahu bentuk-bentuk kesalahan berpikir yang terjadi karena melanggar aturan logika formal ini, saya silahkan Anda untuk kembali mereview
atau melihat video saya yang sebelumnya itu. Karena contoh-contohnya dan bentuk-bentuk pelanggarannya itu sudah saya jelaskan di situ. Yang terakhir ini adalah kesalahan berpikir karena materinya dalam bentuk material. Jadi kesalahan berpikir yang terjadi karena materi atau konten dari argumen yang kita gunakan itu tidak benar atau sesat. Ini ada banyak macamnya. Bentuk-bentuk kesalahan berpikir material itu ada 6 yang saya sebutkan di sini. Sebenarnya masih ada lagi banyak ya, karena beberapa buku yang saya baca itu bervariasi. Ada yang menyatakan 6, ada yang menyatakan 7, ada yang menyatakan 12, ada yang menyatakan 2 saja, ada yang menyatakan 3, dan seterusnya. Cukup banyak perbedaannya. Tapi saya kemudian menyimpulkan ambil 6 saja yang saya gabung-gabung dari beberapa buku. Yang pertama, argumentum ad hominem. Yang kedua, argumentum ad verecundiam, argumentum ad ignorantiam, argumentum ad baculum, argumentum ad populum, dan false cause. Jadi 6 ini kesalahan-kesalahan berpikir yang akan kita bahas. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu tentang 6 jenis kesalahan berpikir material ini. Baik, kita bahas satu persatu. Argumentum ad hominem. Nah, ini salah satu kesalahan berpikir yang sangat sering kita jumpai. Kesalahan berpikir ad hominem ini adalah kesalahan berpikir karena argumennya itu tidak mengarah kepada persoalan, tetapi mengarah kepada pribadi. Mengarah kepada pribadi yang menjadi lawan bicara kita. Jadi argumen yang kita munculkan itu bukan argumen tentang persoalan itu, tapi tentang orangnya, tentang lawan bicara kita. Nah, ini namanya argumentum ad hominem. Contohnya argumentum ad hominem. Ada orang yang bilang kepada kita seperti ini. Hati-hati, jangan terlalu sering main game online, nanti matanya sakit. Ada orang yang memberi peringatan kepada kita seperti ini. Dari segi argumen kan tidak salah ini. Game online, terlalu sering main game online itu kan bisa membuat mata kita sakit. Gitu. Karena fokus terlalu lama melihat HP. Terus lawan bicaranya, orang yang kita beri nasihat seperti ini itu kemudian menjawab seperti ini. Kamu juga sering main game, gak usah sok-sokan deh. Gitu. Nah di sini ini yang dilakukan oleh lawan bicaranya ini adalah menyerang pribadi orang yang memberikan saran tadi itu. Jadi dia tidak fokus kepada argumennya, tapi dia fokus kepada pribadinya. Nah, karena pribadinya yang diserang, maka akhirnya dia menghadirkan argumen yang ad hominem. Argumen yang menyerang pribadi, dan ini adalah bentuk kesalahan berpikir material. Jadi yang seperti ini salah. Sesat pikirnya. Cara berpikirnya adalah cara berpikir yang tidak logis, yang sesat. Model seperti ini. Jadi kalau ada orang kemudian berbicara kepada kita menggunakan argumen-argumen yang menyerang pribadi, itu adalah sebentuk argumentum ad hominem. Contohnya seperti ini. Yang berikutnya, kesalahan berpikir material yang berikutnya adalah argumentum ad verecundiam. Argumentum ad verecundiam ini pengertiannya adalah begini. Menggunakan argumen dari seseorang yang tidak punya otoritas di bidang yang dia bicarakan. Nah, ini juga sering menjadi kesalahan. Kita menggunakan argumen dari orang yang tidak punya otoritas. Tidak ada otoritas di bidang yang dibicarakan, di topik yang dibicarakan. Contohnya seperti ini. Katanya Pak Ustadz,
minum minyak zaitun itu bisa menghindarkan kita dari COVID-19. Ini salah. Ini sesat pikir. Kenapa? Karena Pak Ustadz itu omongannya punya otoritas ketika dia berbicara tentang agama. Kalau berbicara tentang kesehatan, bukan wilayahnya dia. Bicara tentang kesehatan adalah wilayahnya dokter, wilayahnya saintis. Kalau saintis yang bilang itu cukup otoritatif, maka argumennya tidak sesat pikir. Tapi kalau Pak Ustadz yang bilang tentang kesehatan, maka ini potensi untuk sesat pikir itu ada. Argumentum ad hominem, argumentum ad verecundiam itu terjadi di sini. Dia menggunakan argumen bukan dari pakarnya. Argumen yang disampaikan, materi yang disampaikan itu bukan pakarnya dia, bukan kepakarannya dia. Sehingga argumennya pun sesat pikir seperti itu. Jadi hati-hati, ini yang paling sering terjadi ya. Paling sering terjadi di sini. Yang berikutnya, ini juga salah satu bentuk kesalahan berpikir material, argumentum ad ignorantiam. Ad ignorantiam ini begini. Secara mudah menyimpulkan sesuatu, padahal masih belum tahu benar atau tidaknya. Jadi belum ada bukti, terus kita menyimpulkan sesuatu secara sederhana, langsung kita simpulkan begini, gitu misalkan. Nah, maka itu termasuk kesalahan berpikir, argumentum ad ignorantiam. Ini sesat pikir juga. Contohnya, ini yang umum biasanya. Tuhan itu tidak ada karena ia tidak pernah tampak. Apakah hanya karena tidak pernah tampak dia kemudian tidak ada? Tuhan itu tidak ada. Ini kan cukup kompleks untuk didefinisikan, untuk disebutkan ini ada, ini tidak ada, ini cukup kompleks. Sehingga argumen ini adalah argumen yang salah. Argumen yang ignorantiam. Contoh yang lain lagi misalkan. Ini Euro misalkan, bentar lagi nih, bicara tentang bola kita ya. Sepak bola Indonesia itu adalah yang terhebat di dunia. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya Jerman, sehebat-hebatnya Prancis yang kemarin juara dunia, itu pernah kalah sama Jerman. Pernah kalah sama Brazil atau siapa. Kalau Indonesia sampai saat ini belum pernah kalah dengan Prancis, belum pernah kalah dengan Jerman, belum pernah kalah dengan Brazil dan seterusnya. Kemudian kita menyimpulkan seperti itu karena Indonesia tidak pernah kalah dengan juara-juara dunia itu. Nah, kesimpulan seperti ini adalah kesimpulan yang ad ignorantiam. Jadi karena tidak tahu, belum tentu kita tahu ketika Indonesia bertemu dengan Inggris, bertemu dengan Prancis dalam sepak bola itu, belum tentu kalah, belum tentu tidak, karena belum pernah ketemu. Kita kemudian menyimpulkan Indonesia sebagai pemain sepak bola terhebat di dunia. Nah, ini kesimpulan yang salah, sesat pikir, argumentum yang ad ignorantiam. Seperti itu. Yang berikutnya, kesalahan berpikir material yang berikutnya adalah argumentum ad baculum. Argumentum ad baculum itu pembenaran atas argumen yang dilakukan secara menyalurkan kekuasaannya, gitu ya. Jadi penerimaan kita terhadap argumen ini karena ada kuasa yang mempressure kita. Ada kuasa yang mempressure kita sehingga kita menerima argumen ini. Argumentum ad baculum namanya. Contohnya ini pernah terjadi beberapa waktu yang lalu ketika pandemi ya. Ini kalau kalian ada di generasi sekarang pasti akan tahu dengan ini. Mudik dengan pulang kampung itu beda gitu ya.
Ada seseorang yang punya kuasa di negeri ini kemudian mendefinisikan mudik dengan pulang kampung itu berbeda. Beramai-ramailah kemudian orang menerima pendapat ini, walaupun banyak juga yang menolak itu. Yang menerima pendapat ini itu adalah karena adanya kekuasaan gitu ya. Menerima definisi ini, padahal ya sama aja mudik dengan pulang kampung itu ya. Tapi karena yang berbicara itu adalah seseorang yang berkuasa, kemudian kita menerima argumen ini secara absah gitu. Nah, pembenaran yang seperti ini adalah pembenaran argumentum et baculum. Ada kesalahan berpikir di situ juga. Yang berikutnya adalah argumentum et populum. Pengertiannya, argumentum et populum ini adalah kekeliruan yang sudah menjadi umum. Jadi saking umumnya kekeliruan ini sudah dianggap benar gitu. Ini banyak terjadi. Ini contohnya ya. Contohnya ini sangat sering saya jumpai. Misalkan ini. Ada orang yang mengatakan seperti ini. Di buku-buku ilmiah yang saya pernah baca, selalu menulis kata merubah, bukan mengubah. Jadi yang benar itu merubah, bukan mengubah. Seperti itu. Nah, argumen yang seperti ini adalah argumentum et populum. Kenapa? Rubah itu hewan. Asal kata dari mengubah itu adalah ubah. Jadi kalau disambingkan dengan imbuhan mestinya menjadi mengubah, bukan merubah. Kalau merubah itu adalah menjadikan rubah. Rubah itu hewan, bukan mengganti gitu. Kalau mengubah mengganti. Tapi saking seringnya orang menggunakan kata merubah, bahkan seorang profesor sekalipun kadang juga menggunakan kata merubah, sehingga ini seolah-olah sudah yang benar. Seperti itu. Seolah-olah benar. Ada lagi misalkan penggunaan kata di. Penggunaan kata di itu seringkali ada yang dipisah, ada yang disambung. Itu seringkali salah juga penggunaannya. Di mana? Di kalau sambung dengan contohnya di buku-buku itu mestinya dipisah. Kalau dirampas itu mestinya disambung gitu. Tapi kalau kita ngetik di di WhatsApp di HP saya itu kadang-kadang ada pembenaran secara otomatis di HP. Di keyboard itu kemudian ketika ada disambungkan dengan di buku-buku itu kemudian disambung. Kalau di itu kata kerja sambungannya kemudian dipisah gitu. Dipisah secara otomatis oleh keyboard gitu di HP saya gitu. Nah, kesalahan seperti ini ada kesalahan yang sudah menjadi umum gitu. Padahal itu salah, sesat pikir. Jadi ia termasuk sesat pikir argumentum et populum, sudah menjadi umum sehingga seolah-olah benar gitu. Kalau Anda mempelajari logika, jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai Anda larut dalam hal-hal yang seperti itu. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk kesalahan berpikir material. Yang terakhir, salah satunya, ini terakhir versi saya ya, karena ada beberapa versi menyatakan masih ada lagi contohnya. Yaitu false cause. Ini adalah bentuk kekeliruan berpikir karena kita itu menyimpulkan secara keliru sebab dari terjadinya sesuatu. Mirip induksi kemarin ya. Ini bagian dari induksi gitu. Jadi kita menyimpulkan sesuatu dengan sebab yang salah gitu. Bisa kita menyimpulkan sebab tidak langsungnya, atau salah menyimpulkan sebabnya yang seolah-olah punya keterkaitan, kita terus simpulkan seperti itu. Contohnya begini. Ini ada satu proposisi menyatakan seperti ini. Tahun 2021, kasus COVID-19 terus meningkat. Tahun 2021, IPK mahasiswa tinggi-tinggi. Ini tahun yang sama. Jadi dalam tahun yang sama, kasus COVID terus meningkat,
mahasiswa dengan IP tinggi itu banyak. Terus disimpulkan karena ada dua peristiwa itu, kemudian kita simpulkan begini. Jadi ketika kasus COVID-19 makin meningkat, maka IPK mahasiswa akan tinggi-tinggi. Nah, ini kesimpulan yang salah. Karena menyimpulkan dari kekeliruan yang menyimpulkan sebabnya. Jadi kekeliruannya seolah-olah punya keterkaitan, tapi ternyata tidak. Nah, ini contoh dari false cause. Jadi kesalahan berpikir material false cause itu seperti ini contohnya. Mungkin itu dulu ya bentuk-bentuk kesalahan berpikir material. Sebenarnya masih ada banyak gitu, tapi untuk sementara 6 ini dulu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.